tengah gemerlap dunia hiburan, muncul kisah tragis yang menggugah nurani bangsa. Kasus Ahmad Zoni, aktor muda yang pernah bersinar, kini menjadi sorotan publik lantaran terjerat kasus narkoba. Kasus ini bukan sekedar persoalan hukum, melainkan sebuah cermin krisis nilai etika, moral, dan sosial yang sejalan dengan jiwa Pancasila. Ahmad Zoni pertama kali tertangkap pada tahun 2017 saat kedapatan ganja. 6 tahun kemudian, pada tahun 2023, ia kembali diciduk terkait kepemilikan sabu. Hakim kemudian menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda 1 miliar atas kasus penyalahgunaan zat tersebut. Namun, permasalahan tampak belum berakhir. Di dalam rutan Salemba, Ahmad diduga kembali terlibat peredaran narkoba. Pihak lapas menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap narkoba, meskipun kasus ini menunjukkan bahwa tantangan besar masih menghantui sistem pemasyarakatan. Krisis nilai muncul ketika perilaku publik figur bertentangan dengan harapan moral masyarakat. Di mata publik, seorang artis seperti Ahmad Zoni bukan hanya figur hiburan, tetapi juga teladan bagi mereka. Dalam nilai Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita diajarkan untuk menghargai hidup manusia dan menghindari perbuatan yang merusak diri dan orang lain. Namun, penyalahgunaan narkoba mencerminkan kegagalan menjaga martabat diri dan menimbulkan dampak negatif sosial. Krisis nilai muncul ketika perilaku publik figur bertentangan dengan harapan moral masyarakat. Di mata publik, seorang artis seperti Ahmad Zoni bukan hanya figur hiburan, tetapi juga teladan bagi mereka. Dalam nilai Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita diajarkan untuk menghargai hidup manusia dan menghindari perbuatan yang merusak diri dan orang lain. Namun, penyalahgunaan narkoba mencerminkan kegagalan menjaga martabat diri dan menimbulkan dampak negatif sosial. Dalam konteks sosial, kasus ini menyoroti kerentanan sistem pemasyarakatan. Meski rutan atau lapas seharusnya menjadi tempat rehabilitasi dan perbaikan, dugaan peredaran narkoba di dalam sel menandakan adanya celah dalam pengawasan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, Ahmad Zoni melanggar sila pertama dan menentang ajaran agama. Ia juga melanggar sila kedua sebagai masyarakat, serta lari dari tanggung jawab sebagai masyarakat dengan melanggar sila keempat dan kelima. Bagaimana nilai spiritual dan religius pribadi membantu seseorang menghindari dari penyalahgunaan zat? Jadi sekarang kita akan meminta pendapat dan saran dari masyarakat mengenai kasus yang kita bawakan tadi. Oke. Jadi di sini kita bersama Ibu siapa? Ibu Sumiati. Oke, kita bersama Ibu Sumiati. Bu, saya mau nanya nih, bagaimana nilai spiritual dan religius pribadi membantu seseorang menghindari dari penyalahgunaan zat atau narkoba menurut Ibu? Kita harus banyak-banyak ibadah, harus sholat. Karena apa? Biar kita tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang kita bersama Ibu Yuni. Oke, Ibu Yuni. Jadi Bu, saya mau nanya nih, menurut tanggapan Ibu mengenai dari kasus yang telah terjadi pada Ahmad Zoni ini, bagaimana cara pandang masyarakat terhadap public figure menurut Ibu? Oh, yang artis itu ya. Ya, betul Ibu. Kayaknya gimana ya, namanya artis ya harusnya hati-hati dalam berperilaku ya. Soalnya kan banyak yang nonton, anak-anak juga banyak yang jadikan contoh gitu kan. Harusnya ya lebih berhati-hati aja sih. Sekarang kita sedang bersama salah satu mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan. Oke, jadi aku menanya nih, menurutmu sebagai mahasiswa, bagaimana Anda melihat kasus ini dari segi etika dan moral? Kalau dari segi etika dan moral, tentunya ini sesuatu hal yang buruk. Apalagi mengingat kalau tokoh figur ini adalah seorang yang terkenal, tokoh publik yang terkenal, sehingga dapat menginfluence atau membawa pengaruh buruk ke penggemarnya. Halo guys, jadi sekarang kita bersama salah satu mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan. Dengan siapa nih Kak? Saya dengan Ananda Dafatila Wirajasa, 04251057 dari Prodi Teknik Elektro. Oke, kita mau nanya nih Kak mengenai tadi kan kasus yang tadi. Menurut Kakak sebagai mahasiswa, sila Pancasila mana yang paling dilanggar dalam kasus narkoba ini? Sila Pancasila yang menurut saya dilanggar ketika kasus pelanggaran narkoba itu salah satunya itu saat sila ke-1 ya. Itu sangat melanggar sekali, apalagi dalam kepercayaan kita terhadap Tuhan kan kita dilarang untuk melakukan larangan yang diberikan oleh Tuhan kan. Itu mungkin menurut saya sila ke-1 sih. Baik Ibu, selanjutnya kita akan meminta saran dari Ibu ini. Menurut Ibu, langkah apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar sini?
kita harus banyak-banyak istighfar. Oh, Harus banyak-banyak istighfar biar kita itu hatinya tenang, biar ndak mikir yang aneh-aneh. Kita cuma satu, harus sholat, harus menghadap sama Allah, biar kita tenang pikirannya. oke. Terima kasih, Bu. Oke, jadi guys, dari kesimpulan yang kita dapat ini ya, untuk menghindari penyalahgunaan narkoba ini kita harus berkatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke? Terapkan sila nomor ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang saya menanya saran Ibu tuh agar nilai-nilai Pancasila, etika dan moral tuh dapat kembali ditanamkan di masyarakat, terutama kita nih Bu sebagai generasi muda tuh gimana sih caranya Bu? Ya, memberi contoh untuk kalangan anak-anak, lebih ibaratnya lebih berhati-hati lagi. Ya seperti itulah. Oke, baik. Oke. Sekarang Sekian dari kan Kak. Kak Aprian ini kan mahasiswa kan. Jadi kita ini akan minta saran. Jadi saran Kak Aprian itu sebagai mahasiswa bagaimana cara kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan agar terhindar dari hal-hal yang tadi seperti melanggar norma dan etika. Nah, kalau khususnya di kasus tadi, dengan cara mengingat sila pertama yaitu ketahanan Yang Maha Esa, yang mana kita harus meningkatkan iman supaya menjauhi hal-hal seperti tadi. Baik, selanjutnya ini kita ada minta saran nih dari kakaknya. Itu saran kakak ini bagaimana sih mahasiswa caranya kita itu untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan agar terhindar dari hal-hal yang melanggar norma dan etika itu. Kalau cara kita menerapkan di dunia nyata itu Ya, dari sila pertama itu sebenarnya sudah bisa sih ya. oke. Ketuhanan yang Maha Esa kan. Ya, betul. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri kan kita diajarkan untuk bisa mempercayai Tuhan dan kita harus mengikuti aturan Tuhan yang ada, Iya, betul. bukan melanggar aturan yang telah ada kan. Jadi ya itu aja sih, kalau mau terjauh dari narkoba kita harus dekat-dekat sama Tuhan. Oke, jadi seperti itu saran dari kakak ini ya guys ya. Terima kasih Kak sudah mau berbagi. Dadah. Kasus Amarzoni sejatinya bukan hanya kisah seorang artis yang jatuh ke lubang narkoba. Lebih dari itu, ini adalah sebuah cermin krisis nilai yang menyentuh ranah etika, moral, dan sosial dalam kerangka Pancasila. Dunia hiburan, sistem pemasyarakatan, dan masyarakat kita semuanya dipanggil untuk introspeksi. Apakah kita akan membiarkan kasus ini hanya jadi bahan sensasi atau menjadikan momentum kebangkitan nilai yang lebih luhur? Untuk masa depan yang lebih adil, beradab, dan berpancasila, marilah kita belajar dari kesalahan, membangun kembali kepercayaan, dan menegakkan nilai yang sejati.